Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat semua, salah satu kewajiban kita sebagai kaum muslimin dan muslimat adalah mengenal kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kehidupan Rasulullah itu menjadi suri tauladan bagi kita semua, sehingga hal yang sangat wajib bagi kita sebagai kaum muslimin untuk bisa mempelajari sejarah kehidupan Rasulullah. Karena bagaimana mungkin kita bisa meneladani kehidupan beliau jika kita tidak mengetahui tentang sejarah kehidupan Rasulullah. Dan jika kita ingin mengetahui kehidupan Rasulullah, tentu kita bisa mempelajarinya lewat ilmu tarikh, ya, ilmu sejarah. Jadi para ulama sudah menyusun berbagai kitab-kitab tarikh, kitab-kitab sirah, sirah nabawiyah, ya, sejarah kehidupan Rasulullah. Dan itu semuanya kan merujuk pada rujukan utama, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi, begitu. Kemudian diuraikan secara lebih gamblang dalam berbagai kitab, kitab-kitab sirah yang menjelaskan kehidupan beliau sejak beliau lahir sampai beliau wafat, begitu. Bahkan kehidupan suasana kehidupan dunia ini sebelum lahirnya beliau itu kan banyak juga diungkapkan oleh para ahli sejarah, begitu, para ulama ahli sejarah. Ini sangat penting bagi kita. Sejak beliau dilahirkan, ya, kemudian bagaimana peristiwa ketika beliau masih dalam usia yang masih kecil, kemudian beranjak remaja, dewasa, menikah, ya, berumah tangga. Kemudian beliau dalam perdagangannya, ya, sebagai pengusaha, begitu. Kemudian sampai beliau mengemban risalah, ya, pada usia 40 tahun ketika beliau mendapatkan wahyu pertama kali di Gua Hiro, ya. Kemudian Rasulullah menyebarkan risalahnya, ya. Kemudian kan ada fase Mekah, ada fase Madinah, ya. Fase Mekah itu kurang lebih sekitar sampai sebelum beliau berangkat ke Madinah itu kan sekitar 13 tahun kurang lebih, ya. Jadi Rasulullah itu kan diangkat menjadi nabi, mendapatkan wahyu pertama pada usia 40 tahun. Kemudian beliau itu hijrah ke Madinah, ke kota Yathrib pada usia 53 tahun. 53 tahun, dan artinya beliau sudah berdakwah di kota Mekah selama kurang lebih 13 tahun. Sampai akhirnya beliau hijrah ke kota Yathrib saat itu, ya, yang kemudian berganti nama menjadi Madinah. Dan kemudian Rasulullah itu sekitar 10 tahun lebih, ya, di Madinah sampai wafatnya, karena beliau wafat pada tahun 11 Hijriah. 11 Hijriah. Jadi tahun ke-1 Hijrah sampai tahun 11 Hijriah. Karena 11 Hijrah itu kan beliau wafatnya sekitar bulan Rabiul Awal. Jadi tidak lama setelah tahun 10 Hijrah. 10 Hijrah itu kan diakhiri dengan bulan Zulhijjah, kemudian masuk ke Muharram, Safar, dan Rabiul Awal, begitu. Jadi hanya beberapa bulan setelah peristiwa Haji Wada yang dilaksanakan oleh Rasulullah pada tahun 10 Hijrah. Jadi ini sejarah yang sangat penting, begitu. Jadi saya sih kalau ditanya siapapun, sejarah apakah yang paling penting? Yang paling penting adalah tentang sejarah Rasulullah. Kenapa? Sejarah Rasulullah ini jauh lebih penting daripada sejarah-sejarah yang lainnya. Dibandingkan sejarah bangsa kita, misalnya bangsa Indonesia misalnya. Tentu sejarah bangsa kita itu penting juga, begitu kan. Tapi kan kalau misalnya dibandingkan dengan sejarah Rasulullah, tentu jauh lebih penting tentang sejarah Rasulullah ini, karena ini adalah berkaitan dengan agama Islam, sejarah agama Islam. Kita mempelajari ajaran Islam itu kan dari kehidupan Rasulullah, begitu. Kita tidak mungkin bisa memahami ajaran Islam kalau kita tidak mengenal kehidupan Rasulullah. Dan dari situlah kemudian kita mempelajari bagaimana Rasulullah mengajarkan toleransi kepada kita, misalnya, ya. Ketika Rasulullah di Madinah misalnya, di situ ada non muslim, kemudian beliau mengajarkan bagaimana bertoleransi dengan sesama penduduk Madinah yang
non muslim begitu. Dan toleransi itu kan kemudian bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara begitu. Kita sekarang menjadi bangsa Indonesia yang majmuk, ya, rakyatnya ya berbagai suku, agama begitu. Dan keteladanan Rasulullah itulah kemudian yang kita teladani dalam kehidupan kita sebagai bangsa. Jadi kita sebagai muslim harus bersikap toleran kepada umat yang di luar Islam. Dari mana kita bisa belajar bahwa umat Islam bersikap toleran kepada kaum non muslim? Dari kehidupan Rasulullah, karena Rasulullah itu mengajarkan kepada kita umatnya untuk bisa bertoleransi terhadap umat-umat yang di luar kita, non muslim begitu. Bahkan ada satu riwayat dari Rasulullah yang sangat terkenal bahwa Rasulullah itu menyatakan bahwa siapa saja orang yang man adza dzimmiyan fa ana khasmuhu khasamtuhu yaumal qiyamah, kata Rasulullah. Barang siapa yang menyakiti kafir zimmi, artinya non muslim yang tidak mengganggu umat Islam, maka dia akan menjadi musuhku di hari kiamat, ya. Khasamtuhu yaumal qiyamah, maka si muslim tadi itu akan menjadi musuhku di hari kiamat. Siapa? Yaitu orang muslim, orang Islam yang dia itu mengganggu non muslim yang dalam istilah itu disebut dengan zimmi, ya. Non muslim kategori zimmi, artinya non muslim zimmi itu adalah non muslim yang tidak mengganggu umat Islam, tidak pernah menyakiti umat Islam, tidak pernah mengganggu umat Islam, tidak pernah memerangi umat Islam. Maka dengan non muslim zimmi itu kita harus bisa hidup berdampingan, bertoleransi, tidak boleh kita mengganggu mereka. Haram hukumnya bagi kaum muslimin untuk mengganggu mereka, menyakiti mereka, apalagi memerangi mereka. Kaum zimmi ini, non muslim yang zimmi ini. Kenapa? Karena itu adalah ajaran dari Rasulullah SAW untuk bertoleransi terhadap non muslim yang zimmi tadi itu. Jadi betapa sangat penting sejarah kehidupan Rasulullah kita pelajari, karena kehidupan Rasulullah lah, dari mulai perbuatan beliau, bagaimana sikap beliau, perkataan beliau, ya, akhlak beliau, itulah yang kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari, ya kan, sebagai uswatun hasanah bagi kita sebagai kaum muslimin. Dan ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia, karena jika ada orang muslim yang melaksanakan keislamannya dengan baik, yakin dia akan menjadi warga bangsa yang senantiasa memperkokoh persatuan begitu. Jadi tidak mungkin kalau ada orang Islam yang dia belajar Islamnya dengan baik, kemudian dia bersikap menjadi membenci kaum non muslim misalnya. Tidak mungkin, karena Islam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bertoleransi, dan itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu sangat toleran dalam kehidupannya. Sisi kemanusiaan beliau itu sangat menjadi keteladanan bagi kita semua. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan apa yang terpaparkan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Saya saat ini sedang berada di Taman Impian Jaya Ancol di Jakarta. Di belakang saya ini ada pantai, ya. Pantai ini masih luas dan di sananya lautan yang begitu terhampar luas. Saya saat ini berada di Taman Impian Jaya Ancol di Jakarta. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa berjumpa di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.